Taib. Siapa ini Jahm bin Safwan yang sering kita sebut-sebut namanya? Al-Jahm bin Safwan dikenal sebagai orang yang sahibul dzaka wal jidal, orang sangat cerdas dan tukang jidal. Dia terbunuh pada tahun 128 Hijriah, 128 Hijriah. Dibunuh oleh di Marw, ya. Di akhir zaman dari kerajaan Bani Umayyah. Dan dialah orang yang pertama kali memasyhurkan madhab penolakan terhadap sifat. Dari mana dia mengambil madhab ini? Ya, jadi ada silsilah penolakan sifat dari mana? Jadi Jahm bin Safwan mengambilnya dari Ja'ad bin Dirham. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Asakir, ya. Saya bacakan riwayat Ibnu Asakir. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abi Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Busaili annahu su'ila. Dia ditanya, "Mimman akhadha Ibnu Abi Du'ad?" Ibnu Abi Du'ad ini tokoh Mu'tazilah yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad, yang dia waktu itu menjadi tokoh agamanya kerajaan Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga dengan syubhat yang dilontarkan oleh Ibnu Abi Du'ad, memaksa khalifah atau menyuruh khalifah untuk memaksa seluruh rakyat untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak maka akan disiksa atau dibunuh. Dan tadi kita sebutkan Al-Imam Ahmad akhirnya bertahan, tetap mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia disiksa. Nah, Ibnu Abi Du'ad Ahlul Bidah ini, dari mana dia mengambil pemahaman dia tentang sifat-sifat Allah, ya, menolak sifat-sifat Allah? Maka dijawab oleh Ibrahim bin Muhammad, dia mengatakan min Bishr al-Marisi. Ada juga tokoh Mu'tazilah namanya Bishr al-Marisi, ya, yang pernah dibantah oleh Ad-Darimi. Ad-Darimi juga punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Bishr al-Marisi, juga tentang sifat-sifat Allah. Dan bukunya sampai sekarang masih ada, ya, karena ini ahlul bidah zaman dahulu. Bishr al-Marisi akhadahu min Jahm bin Safwan. Bishr al-Marisi mengambil akidahnya dari Jahm bin Safwan. Wa akhadahu Jahm min al-Ja'ad bin Dirham. Dan Jahm bin Safwan mengambil akidah dari Ja'ad bin Dirham. Wa akhadahu Ja'ad bin Dirham min Aban bin Sam'an. Ja'ad bin Dirham mengambil akidah dari Aban bin Sam'an. Wa akhadahu Aban min Talut ibni Ukhti Labid, ya. Wa akhadahu Talut, sebenarnya, dan Aban bin Sam'an mengambilnya dari Talut, dan Talut mengambilnya dari Labid bin A'sam. Labid bin A'sam inilah seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah kerusakan dalam menolak sifat-sifat Allah ternyata kembali kepada orang Yahudi. Disebutkan dalam Mukhtasar Tarikh Dimashq, ya, jilid 6 halaman 51, ya. Jadi inilah silsilah penolakan sifat. Yang pertama kali mengetopkan penolakan sifat adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan tadi mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Adapun Ja'ad bin Dirham, dia yang pertama kali mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa kallamallahu Musa taklima." Sungguh Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan pembicaraan yang sungguhnya, ya. Dalam ayat yang lain, "Wa kallamahu rabbuhu." Lalu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kata dia, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena dia meyakini Allah tidak bisa berbicara. Dia meyakini Allah tidak punya suara. Dia meyakini Allah tidak berbicara dengan bahasa tertentu. Sehingga dia menolak ayat tersebut. Kata dia, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian juga Allah dalam Al-Quran berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ini juga dia tidak bisa terima. Bagaimana Allah mengasihi seorang hamba? Menurut dia, namanya kekasih itu sifat manusia, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita mengatakan Allah mencintai, Allah mengasihi, apa masalahnya? Allah marah, Allah murka, Allah cinta, Allah sayang, apa masalahnya? Tapi jangan samakan dengan apa? Sifat makhluk, ya. Yang kekasih, kecintaan dibangun di atas kelemahan misalnya. Dan Allah tidak demikian, tapi Allah menyukai, Allah mencintai, Allah mengasihi. Dan Allah berkata dalam Al-Quran, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari manusia, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi, ya, walakin sahibakum Khalilur Rahman. Tetapi Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dilarang oleh Allah untuk mengambil kekasih selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut akidah Ja'ad bin Dirham enggak masuk akal. Kok Allah bisa mengasihi makhluk? Maka dia tolak. Dia bilang tidak ada, Allah tidak mengasihi siapapun. Jadi dua ayat dia tolak. Firman Allah, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila," dia tolak. Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih, dia tolak. Dan "Wa kallamallahu Musa taklima," dia juga tolak. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sungguhnya, dia juga tolak. Akhirnya menolak satu ayat saja kufur. Maka akhirnya dia ditangkap oleh seorang amir namanya Khalid bin Abdullah Al-Qusri atau
Qisri atau Al-Qusari, Allah alam, saya nggak tahu baca yang tepat, tapi dia Khalid bin Abdullah Al-Qasri atau Al-Qusari ya. Dan dia adalah amirnya negeri Irak, tatkala itu. Maka waktu Idul Adha dia pun berkhutbah di hadapan rakyatnya. Dia berkata, "Ya ayyuhan nas, dhahu, taqabbalallahu dhahayakum." Kata dia, wahai manusia sekalian, silakan kalian menyembelih 99 kalian. Sapi kambing kalian, unta kalian, sapi kalian, silakan kalian sembelih, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bil ja'an bid dirham. Adapun saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham. Kata dia, adapun saya akan menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima. Karena dia telah menuduh bahwasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Dan dia mengatakan Ibrahim tidak pernah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaqulul Ja'ad uluwan kabira. Dan maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad bin Dirham. Kemudian dia turun dari mimbarnya. Kemudian dia pun menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Karena menurut dia Ja'ad bin Dirham telah murtad. Dan orang murtad boleh apa? Dibunuh. Ini jadi asal muasal ilmunya Jaham bin Safwan dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Dan kita sebutkan dari silsilahnya, ternyata Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban bin Sam'an mengambil Tolut dari akhirnya Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Dan ternyata benar, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita dapati orang-orang Yahudi lah yang berani menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah. Kata mereka, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah, gullat aidihim walu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka terlaknat ya atas apa yang mereka ucapkan. Contohnya mereka mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Makanya Allah minta sedekah ya. Maka kita yang kaya, kita kasih apa? Sedekah. Kurang ajar atau tidak? Sangat kurang ajar ya. Sangat kurang ajar ya. Terus contohnya, orang Yahudi mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. 6 hari, kemudian hari ke-7 istirahat. Dan ini tersebutkan dalam Injil ya. Ya. Makanya Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa, dan kami sama sekali tidak merasa letih, tidak ada keletihan yang menimpa kami sama sekali. Jadi orang Yahudi yang berani mensifati sifat-sifat yang buruk kepada Allah. Contohnya dalam perjanjian lama juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala sedih, menyesal telah menciptakan manusia. Di zaman Nabi Nuh ternyata kurang ajar semuanya. Maka Allah kemudian sedih, Allah kirim banjir dan lainnya untuk menghancurkan mereka ya. Jadi ini tidak cocok dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh seperti dalam kisah juga pernah kita sebutkan, Nabi Adam alaihissalam di surga mendengar langkah kaki Allah di surga. Ada langkah kaki Allah, maka dia pun sembunyi. Jadi ini dilakukan oleh orang Yahudi. Maka tidak heran kalau seandainya kemudian kita mendapati penyimpangan tentang masalah sifat-sifat Allah bersumber dari orang-orang Yahudi yang kemudian diwariskan kepada Ja'ad bin Dirham, kemudian Ja'ad bin Dirham mewariskannya kepada Jaham bin Safwan, dari Jaham bin Safwan kemudian diambil oleh ahlul bidah yang lainnya.